Pemirsa Pacitan Pos Televisi dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sekitar Wisma Atlet. Kira-kira jaraknya 50 meter. Seperti diketahui bersama bahwa Wisma Atlet ini dibangun oleh pemerintah pusat bersamaan dengan pembangunan GOR dan pembangunan sarana olahraga yang lain. Peruntukan awalnya Wisma Atlet ini adalah untuk rumah singgah para atlet di Kabupaten Pacitan. Namun karena kondisi COVID yang ada di Kabupaten Pacitan, maka saat sekarang Wisma Atlet tersebut dipakai untuk merawat para penderita COVID-19. Wisma Atlet ini terdiri dari 3 lantai dan menurut pengelolanya ada sekitar 60 kamar. Tetapi alangkah lebih jelasnya biar diterangkan sendiri oleh pengelola, yaitu Dr. Juwan. Dok, mengenai penambahan COVID di Pacitan yang merajalela ini, kira-kira Wisma Atlet fasilitasnya gimana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tekno atas pertanyaannya. Jadi sampai saat ini keadaan Wisma Atlet masih cukup aman, masih cukup terkendali berkaitan dengan tempat tidur untuk rawat isolasi pasien yang terkonfirmasi. Per hari ini di tanggal 23 Oktober 2020 total hunian kita ada 25 pasien, sementara total tempat tidur ada di angka kurang lebih 60 tempat tidur yang kita siapkan. Jadi masih ada margin sekitar kurang lebih dari 40% lebih sedikit. Mengenai kegiatan sendiri, Dok, pasien-pasien yang ada di sana yang terkonfirm COVID itu kegiatan yang paling menonjol apa, Dok? Kan karena di sana tidak mengobati, apa yang paling menonjol? Baik, di Wisma Atlet memang kegiatan kita dimulai dari pagi hari setelah saudara-saudara kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita ajak keluar untuk mencari segarnya udara pagi sambil melakukan olahraga ringan. Ada yang olahraga senam, ada yang lari-lari kecil, kemudian ada yang badminton juga. Nah, di situ sambil berjemur di bawah teriknya sinar matahari sampai kurang lebih jam 8, jam 9. Kemudian saudara-saudara kita ini, pasien-pasien ini kita bawa masuk lagi ke Wisma untuk mandi. Kemudian ada menu makan pagi, setelah itu pasien kita istirahatkan sampai nanti setelah makan siang habis zuhur kira-kira sebelum asar pasien kita turunkan lagi untuk mencari kegiatan-kegiatan ringan yang ada di Wisma Atlet, bisa memanfaatkan sarana prasarana olahraga yang ada di situ sampai nanti kurang lebih jam 4 pasien kita bawa naik lagi ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Selama ini ada apa, Dok, kendala barangkali? Ya, karena memang karakter kepribadian berbagai macam pasien itu beda-beda, jadi memang kita harus lebih seni dalam menangani hal ini karena kan memang kemauan pasien itu kadang tidak sesuai atau tidak bisa kita turuti satu persatu ya. Ada yang lauknya itu minta lauk ini, lauk itu, ada yang bosan lauk ikan laut, ada yang bosan tidak suka ikan iwak kali itu ya. Jadi memang berbagai macam karakter itu ya tentu kita tampung dan kita evaluasi. Tujuannya akhirnya adalah untuk meningkatkan imunitas dan pada endingnya tentu
kecepatan kesembuhan dari saudara-saudara kita yang ada di Wisma Atlet. Ada riwayat pasien itu kan ada riwayat penyakit tertentu, itu kalau makan gimana? Semua yang berada di Wisma Atlet tentu kita sesuaikan status gizinya. Di awal saya beberapa kali menyampaikan bahwa yang berada di Wisma Atlet tentu kondisinya kondisi yang stabil atau tanpa gejala. Karena kalau yang ada gejala atau punya komorbid tentu akan kita asesmen dan akan kita bawa ke rumah sakit dulu. Di situ ada di ruang soka atau di ruang turik untuk kita stabilkan. Kemudian setelah kita stabil, tidak ada tanda-tanda kegawatan, komorbidnya sudah kita kendalikan, baru kita geser ke Wisma sehingga penanganan di Wisma lebih bersifat universal. Pak Tekno. Ya. Dok, terakhir usulan daripada pengelola Wisma Atlet ke pemerintah kira-kira apa yang kurang, Dok? Kami rasa komitmen pemerintah lewat Pak Bupati, gugus tugas kabupaten cukup bagus. Bahkan kemarin dalam pernyataan resminya Bu Gubernur menyatakan bahwa Pacitan merupakan penanganan kabupaten dengan penanganan COVID-19 terbaik di wilayah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan angka kematian kita itu 2,96%. Kita nomor 2 se-Jawa Timur angka kematiannya. Kemudian kita juga angka tracingnya cukup bagus, testingnya cukup bagus, walaupun memang akhir-akhir ini penambahan terkonfirmasi kenaikannya cukup tajam dalam hal ini untuk menekan penyebaran COVID lebih lanjut. Yang terpenting adalah tugas pemerintah itu tetap ke 3T ya, tracing, tes, kemudian treatment, dan masyarakat juga harus berperan dalam hal ini untuk tetap komitmen terhadap pelaksanaan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya ketika berada di ruangan yang tertutup harus menjaga ventilasi dan tidak berlama-lama berkumpul dalam ruangan yang ventilasinya